Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 1 Agustus 2025 bersama Romo Alip Suito dari Magelang. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini Jumat pertama 1 Agustus kita bersama-sama ingin merenungkan sabda Tuhan, yang mana sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Marilah para sahabat dan pemirsa Fresh Juice, kita hening sejenak, kita mohon rahmat Tuhan untuk merenungkan sabda Tuhan pada Jumat pertama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan dan penyelenggaraan-Mu bagi hidup kami. Dampingi dan sertailah kami sebagai pribadi-pribadi yang selalu beriman dan percaya padamu, untuk merenungkan sabda-Mu yang menguatkan hidup dan jiwa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu seorang anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua hikmat itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang nabi dihormati dimanapun kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Ibu bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, ketika kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan akan dua hal. Yang pertama, yang menjadi penghambat bagi kita untuk bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita adalah kaitannya dengan ketidakyakinan dan ketidakpercayaan kita akan Yesus. Dalam bahasa sederhananya adalah keraguan yang selalu muncul dan timbul di dalam kehidupan kita akan penyertaan Tuhan. Maka tugas dan upaya kita selain membangun pertobatan adalah menumbuhkan dalam diri kita bukan lagi keraguan, tetapi kepercayaan. Percaya bahwa memang Tuhan bisa diandalkan di dalam hidup kita. Kepercayaan dan keyakinan bisa mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini bukan soal mudah atau susah, tetapi ini adalah habitus, kebiasaan kita untuk selalu melihat dengan cakrawala yang baru, meninggalkan segala keraguan, kerapuhan, dan juga berbagai macam hal yang menghambat kita untuk bisa mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, yang juga dikatakan di dalam Injil adalah seorang nabi dimanapun itu dihormati, kecuali di rumahnya sendiri. Yesus ingin menyampaikan pesan yang penting bagi kita. Apakah selama ini rumah kita atau batin kita, hati kita itu juga menjadi tempat yang aman bagi Tuhan untuk hadir di dalamnya? Atau justru sebaliknya, kita
sering dipenuhi dengan hal-hal yang kotor. Rumah kita biarkan, rumah batin kita biarkan kotor. Bukankah tugas kita juga harus selalu membersihkannya? Supaya dengan demikian, ketika rumah batin kita itu bersih, Tuhan itu hadir, dan yang paling penting, kita selalu membangun respek, hormat kepada Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dua hal inilah yang menjadi penopang bagi kita untuk selalu mengupayakan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga tadi yang dikatakan, Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat karena ketidakpercayaan. Yesus akan mengerjakan banyak mukjizat dalam hidup kita dan mungkin sedang, bahkan sudah, ketika kita memiliki dua unsur keutamaan Kristiani. Yang pertama, kita mampu meninggalkan keraguan untuk menumbuhkan kepercayaan di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita diajak untuk membangun respek, hormat kepada Tuhan dengan membersihkan rumah batin kita dari segala hal yang menghambat kehidupan kita, yang menghambat kemajuan kita, yang menghambat upaya kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Marilah kita mohon berkat-Nya. Semoga hari ini Jumat pertama di mana kita berdevosi kepada hati kudus Tuhan Yesus, hatinya membersihkan pula hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh aktivitas hidup kita hari ini dan selanjutnya diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan saya Romo Alip dari Paroki Santo Ignatius Magelang, Yogyakarta, menjadi sahabat bagi para Fresh Juice, para sahabat pemirsa Fresh Juice untuk semakin mencintai Tuhan dan sesama. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 1 Agustus 2025. Terima kasih kepada Romo Alip untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.